Ya, jadi hal ini yang kemudian saling berkaitan satu sama lain dan puncaknya adalah tercapaiannya dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses pendidikan yang dilakukan itu dipengaruhi oleh berbagai hal, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang di atas ini secara internal, ya. Jadi proses pendidikan di mana siswa masuk ke dalam satuan pendidikan, kemudian berproses sekian tahun dalam waktu tertentu sampai kemudian dia lulus, ya, menamatkan studinya, baik di satuan pendidikan SD, SMP atau SMA, ya. Nah, selama ia menjalani proses pendidikan itu, maka proses itu akan dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga guru dan non-guru. Kemudian dipengaruhi oleh sistem manajerial atau administrasi dari sekolah tersebut. Kemudian kurikulum yang digunakan dan penerapannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian biaya anggaran pendidikan, ya, seperti pengadaan sarana prasarana, pengadaan alat-alat pembelajaran, media, ya, kemudian perawatan gedung dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana itu sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan tersebut. Kemudian saudara lihat di bagian bawah, ya, bisa dilihat itu ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut, ya. Di antaranya faktor sosial budaya, ya. Sosial budaya itu mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian keamanan, ya, terciptanya keamanan akan membuat pendidikan itu kondusif dan berjalan baik, gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, pekan lalu, bagaimana situasi pada Perang Dunia Kedua yang oleh Jepang itu dijadikan sebagai pelecut untuk bangkit dari kehancuran setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua oleh Sekutu. Ya, artinya apa? Waktu itu Kaisar Jepang menginstruksikan untuk menghimpun kembali guru-guru yang masih hidup, sehingga proses pendidikan di negeri Jepang itu berjalan, dan kemudian itu yang membuat salah satu faktor terbesar Jepang bangkit dan bisa menjadi negara maju di Asia. Kemudian faktor kependudukan secara eksternal itu juga berpengaruh kepada proses pendidikan, ya. Kependudukan, ya, rapat renggangnya kependudukan itu akan berpengaruh pada proses pendidikan. Seperti kita mengenal ada istilah rayon, ya, ada istilah presentasi jumlah anak berdasarkan wilayah atau daerah mereka tempat tinggal, sehingga dia bisa bersekolah atau diprioritaskan pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Kemudian faktor ekonomi. Semakin baik ekonomi sebuah negara, maka secara umum akan semakin mendukung dari terlaksananya proses pendidikan. Karena kebutuhan asasi manusia itu salah satu pemenuhannya adalah dengan adanya ekonomi, yaitu kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan asasi hidupnya seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, ketika kebutuhan makan, gizi tercukupi, ya, maka proses pendidikan itu akan berjalan baik. Tapi kalau untuk makan saja susah, maka sulit untuk membeli buku, sulit untuk mendapatkan modul-modul dalam pembelajaran, ya. Nah, ini ekonomi berpengaruh. Kemudian politik, ya, politik dalam artian kebijakan, tidak hanya dalam artian partai, tapi kebijakan itu sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Kita
mengenal istilahnya mulai dari zaman Orde Lama, ya, seperti apa pendidikannya, kurikulum yang diterapkan, yang digunakan. Kemudian Orde Lama berganti menjadi Orde Baru, ya, berubah lagi kurikulum pendidikan. Ada tajuknya waktu itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Pemerintah Orde Baru gencar untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, ya, memberantas buta huruf dan lain sebagainya. Kemudian lahirlah reformasi setelah Orde Baru, ya. Kemudian sistem pendidikan, kurikulum pendidikan tahun 2004 itu dikenal lagi namanya kurikulum berbasis kompetensi. Jadi yang diutamakan adalah kompetensi. Kemudian berkembang lagi menjadi KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari KTSP berubah lagi menjadi kurikulum K13. Kemudian sekarang kita mengenal lagi istilah kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh politik dan pemegang kebijakan pada sebuah negara. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi proses pendidikan itu, ya. Dan secara normatif siswa yang diproses dalam pendidikannya akan menamatkan studinya dan menjadikan dia sebagai lulusan, ya. Kalau yang tidak atau terganggu proses pendidikannya, maka muncullah anak-anak yang putus sekolah, ya saudara ya. Oke, nah, ini terkait dengan apa namanya tentang kurikulum, ya. Pengertian dari kurikulum ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya. Kurikulum itu sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Nah, ini juga sudah kita bahas, ya, pada pekan yang lalu. Kemudian kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan, ya. Nah, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan, ya. Apa hasil yang diharapkan dalam pembelajaran itu, ya, apa namanya, perubahan cara pandang dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan akhir, ya. Jadi kurikulum tidak hanya dipandang sebagai alat, tapi dia menjadi sebagai tujuan akhir, ya. Kenapa? Karena hasil belajar yang diharapkan itu merupakan dasar perencanaan dan perumusan dari kegiatan pembelajaran yang dibuat, gitu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tidak lagi dirumuskan dalam retorika global, ya, tetapi dirumuskan dalam serangkaian hasil belajar yang terstruktur. Nah, maka di era sekarang, di era paradigma baru ini, pembelajaran itu, ya, berorientasi pada hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir. Nah, kurikulum kita pandang sebagai reproduksi kultural, ya. Kenapa perlu kurikulum? Ya, di antaranya ahli pendidikan berpendapat kurikulum itu dalam setiap masyarakat atau dalam setiap kebudayaan menjadi cerminan refleksi dari budaya masyarakat itu sendiri, ya. Kalau kurikulumnya sistematis, kurikulumnya bagus, berarti masyarakatnya secara umum juga sudah bagus, ya. Nah, kemudian apa tugas sekolah? Nah, sekolah di sini memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai penting bagi generasi pelanjut atau generasi penerus. Nah, masyarakat dan negara bertanggung jawab mengidentifikasi, menginventarisir skill, ya, keahlian, pengetahuan dan aspirasi yang diajarkan. Nah, pendidik profesional atau guru yang profesional bertanggung jawab mentransformasikan kepada anak didik dengan cara yang benar, ya. Nah, model pengembangan kurikulum di dalam masyarakat, ya, kita kenal juga dengan kurikulum based community, ya. Orang tua, ya, tidak sempat mengajarkan, tapi
bisa menyerahkan kepada lembaga pendidikan, dan itu harus terukur dengan adanya kurikulum untuk menciptakan generasi-generasi pembelajar selanjutnya. Nah, kemudian saudara, kurikulum juga dipandang sebagai kumpulan tugas dan konsep yang di-skilled, ya. Nah, ini kita lewati saja, ya, karena ini berbagai pandangan-pandangan, ya, yang kadang kerap muncul di masyarakat. Kemudian kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, ya. Oke. Nah, kurikulum sebagai kurere, gitu ya. Nah, kurere itu artinya arena pacu atau jalannya lomba race course, ya, dalam kurikulum, ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini yang kemudian juga perlu kita perhatikan, bagaimana perbedaan, ya, paradigma lama dengan paradigma baru terhadap kurikulum, gitu ya. Nah, kita fokuskan saja kepada kurikulum baru misalnya. Orientasinya masa sekarang, persiapan yang masa akan datang, ya. Kurikulum lama, ya, dia bisa jadi berorientasi pada masa lalu. Kemudian pengajaran pada kurikulum baru itu berdasarkan unit topik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas, ya. Nah, ini singkat saja Bapak sampaikan karena ini juga sudah disinggung sebagian pada pekan yang lalu. Kemudian peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum pertama peranan konservatif. Ya, konservatif ini peranan yang yang sudah sangat jamak diketahui, ya. Berorientasi pada masa lalu, ya. Kurikulum berperan untuk mentransmisikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada peranan kritis dan peranan evaluatif, saudara, untuk memodifikasi dan mengadakan perbaikan, ya, sistem pembelajaran. Kemudian peranan kreatif dan konstruktif namanya, itu kurikulum, ya, berperan menciptakan pelajaran pengalaman, cara berpikir, dan kemampuan yang memberikan manfaat pada masyarakat. Maka ketiga peranan ini, peranan konservatif, ya, peranan sebagai transmitter, kemudian peranan kritis dan evaluatif, peranan kreatif dan konstruktif, ya, pada kurikulum harus bersinergi sehingga kurikulum itu memang betul-betul, ya, dirasakan manfaatnya, ya, dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Ya. Berikut kita lihat fungsi dari kurikulum. Kalau tadi ada 3 peranan, ya, peranan konservatif, peranan kritis, peranan kreatif, maka kurikulum juga memiliki fungsi. Di antaranya fungsi penyesuaian, saudara, yaitu bagaimana kurikulum itu menyesuaikan dengan lingkungan secara menyeluruh dan sifatnya dinamis, sehingga kurikulum itu, ya, tidak harus kaku, tapi dia bisa fleksibel menyesuaikan dengan lingkungan. Tapi bukan berarti dia bisa berubah dengan serampangan, ya. Nah, tapi dinamikanya itu bisa dilakukan misalnya sekali 2 tahun, ya, sekali 2 tahun dilakukan perbaikan dalam kurikulum. Kemudian fungsi integrasi. Kurikulum itu bagaimana menjadi bagian dari masyarakat, artinya individu-individu yang dibelajarkan dalam kurikulum itu, kemudian ia tetap, ya, tetap mengedepankan fungsi bahwa ia sebagai individu itu adalah bagian dari masyarakat. Maka terintegrasinya antara kurikulum dengan masyarakat itu bisa kita lihat misalnya dari pengertian belajar itu sendiri, ya, di mana salah satunya UNESCO menerapkan bahwa belajar itu adalah learning to live together.
bagaimana belajar untuk hidup bermasyarakat. Ya, sehingga berbagai metode atau strategi pembelajaran pada era kurikulum modern ini itu sangat menekankan pembelajaran kolaboratif, ya, pembelajaran kooperatif, ya, dan itu menjadikan masyarakat atau individu-individu tadi bisa bersinergi dalam pembelajaran. Ya, saudara. Ya. Kemudian fungsi diferensiasi, yaitu memberikan layanan dan perbedaan setiap orang di dalam masyarakat, sehingga setiap individu akan berpikir kreatif, kritis, dan menjadi salah satu pendorong untuk kemajuan sosial. Kemudian fungsi persiapan, mempersiapkan studi lebih lanjut, ya, dengan adanya kurikulum, ya, seseorang akan step by step, ya, selangkah demi selangkah, ya, satu fase dengan fase berikutnya, maka dia akan bergerak untuk melanjutkan studinya. Itu salah satu fungsi kurikulum. Kemudian, ya, fungsi pemilihan dan seleksi, ya, bagaimana perbedaan dari orang-orang, ya, yang akan bersekolah atau mengenyam yang namanya pendidikan itu, dia disesuaikan dengan kurikulum yang ada sehingga terseleksi dengan baik. Misalnya kurikulum untuk anak akselerasi dengan anak reguler itu tentu berbeda, ya, karena anak akselerasi memiliki percepatan dalam pembelajaran, anak reguler biasa, bahkan ada lagi yang slow learner, ya, pembelajar yang slow, yang agak lambat, menangkapnya agak lambat. Ini bisa saja, ya. Kemudian fungsi diagnostik, ya, mendiagnosa supaya setiap individu itu bisa memahami dan menerima dirinya dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Ya, kemudian saudara, sedikit lagi ini terkait dengan apa namanya?